Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rajendra Yiksa dengan NIM G002414 dari kelompok B3. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan, membuat video inhal laboratorium anatomi blok 1.3 dengan soal seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. 1. Sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. 2. Jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. 3. Sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Oke. Oke, jadi yang pertama itu ada pembagian foregut, midgut, dan hindgut. Nah, sebenarnya foregut ini dari mulut sebenarnya, cuma saya namanya gambarnya yang kayak gini. Oke, anggap saja ada gambar esofagus di sini. Ini esofagus. Nah, udah ini anggap aja ini esofagus. Nah, ketebalan. Kemudian ada gaster. Bentar, ada merah nggak sih? Nah, gaster. Kemudian ada duodenum par superior hingga papilla duodeni mayor. Kemudian ada hepar, ada pankreas. Ini pankreas nih, nyempil. Pankreas, kemudian ada vesika velea. Mana ya? Nggak kelihatan. Ini kah? Vesika velea. Kemudian ada lien. Ini foregut. Tuk, 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 tuk. Oke, kemudian ke midgut itu ada duodenum pars descendens and inferior at ascendens. Duodenum, terus jejunum, ileum, kemudian ada caseum, terus ini ada appendix, terus ada kolon ascendent, terus 2/3 kolon transversum, 2/3 kolon transversum. Di segini. Ini berarti maksudnya masih midgut. Terus ada hindgut, itu ada 1/3 kolon transversum, ini 1/3 kolon transversum. Terus ada kolon descendant, kolon sigmoideum, sama rectum. Oke. Jadi seperti itu pembagiannya ya untuk foregut, midgut, dan hindgut. Kemudian yang kedua soalnya, Pak. Jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Oke. Nah, kalau di foregut ini vaskularisasinya itu dibawa oleh cabang-cabang trunkus coelicus. Cabang itu menjadi arteri hepatika communis, terus arteri gastrika sinistra, terus yang terakhir ada arteri lianalis. Terus kemudian kalau di midgut itu cabangnya oleh arteri mesentrika superior.
nanti menjadi arteri kolika media. Kemudian ada arteri pankreatikoduodenal, pankreatikoduodenal. Kemudian ada arteri kolika dekstra. Ada arteri ileokolika. Ada arteri intestinalis. Yang terakhir itu hinggat. Jadi di sini itu di bawah cabang mesenterika inferior. Nanti ini jadi arteri kolika sinistra. Nah, ini saya pindah pusat. Nah, kemudian ada arteri sigmoidea. Kemudian ada arteri rectalis superiores. Ya. Oke, begini dari vaskularisasi dari foregut, midgut, dan hinggat. Kemudian lanjut apa itu? Persarafan utama dari foregut, midgut, dan hinggat. Oke, persarafan. Inervasi. Jadi untuk inervasi foregut, midgut, dan hinggat ini cukup mirip-mirip, di mana vaskularisasi, inervasi dari foregut ini pada simpatisnya itu oleh simpatis, enggak oke aja nih, simpatis, parasimpatis. Kalau pada foregut ini simpatisnya oleh nervus plangnicus mayor. Lalu parasimpatisnya ini oleh nervus vagus. Kemudian di midgut ini juga bisa dibilang mirip, hampir mirip, karena ini nervusnya splanchnicus minor. Kemudian parasimpatisnya sama, nervus vagus. Kemudian yang terakhir hinggat ini simpatisnya oleh nervus apa ya? Splagnolombalis. Kemudian nervus parasimpatis. Parasimpatisnya itu oleh apa ya? Splanchnici LVG. Oke. Jadi begitu penjelasan dari foregut, midgut, dan hinggat. Tadi pembagian organ-organnya, kemudian polarisasinya, dan terakhir inovasinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.